Hormat. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta salah satu peserta didik ke depan untuk kita dalam doa. Oke, Mingga, ke depan. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami bisa mengerti dengan baik, sehingga boleh menjadi bekal bagi kehidupan dan kesehatan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, duduk kembali. Ya, Tuhan, kita semua kalian sehat. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ya. Oke, Ibu juga dalam keadaan sehat. Dan kita siap untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ibu cek kehadiran dulu. Oke, sampai tidak hadir hari ini. Sinta DCP ini itu sakit, izin. Oke, Sinta DCP ini apa ya? Ya, dari 25 peserta didik Sinta DCP ini apa? Berarti tinggal yang hadir ada 24. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan materi kita tentang metabolisme. Submaterinya adalah enzim. Sekali lagi kita memulai materi kita hari ini dengan materinya adalah metabolisme, submaterinya adalah enzim. Pernah dengar kata enzim? Pernah kok? Oke, apa itu enzim? Ya, Bidimenya berdiri. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Bidimenya. Ya, ada lagi enzim ada lagi kok? Apa itu enzim? Atau apa itu metabolisme? Ya, kita Indonesia. Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimiawi suatu organisme. Keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh pada suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Intan. Baik, jadi metabolisme adalah seluruh proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan membutuhkan yang namanya enzim. Sudah? Lalu kemudian berikut enzim adalah biokatalisator. Dia adalah katalis atau mencerna. Mencerna apa? Mencerna setiap senyawa yang kompleks yang masuk dalam tubuh untuk disederhanakan supaya bisa dicerna oleh tubuh. Nah, kata mencerna itu berarti berkaitan dengan pencernaan makanan. Mencerna atau pencernaan makanan. Oke. Nah, karena berkaitan dengan pencernaan makanan itu berarti tubuh kita tiap hari butuh makan. Benar toh? Benar. Tiap hari tubuh kita butuh makan. Dan diharapkan bahwa makanan yang kita makan adalah sehat. Ya toh? Nah, kalau makanan yang kita makan sehat berarti organ pencernaan kita pun pasti sehat. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Ya toh? Pernah kalian mungkin dengar bahwa ada yang sakit ususnya, ya lambung, ya toh? Nah, itu karena organ pencernaannya terganggu. Nah, salah satu penyebab organ pencernaan terganggu itu karena kerusakan pada enzim. Bisa dipahami? Itu karena terjadi kerusakan pada enzim pencernaan makanan. Nah, sebentar kita akan pelajari enzim-enzim yang ada pada atau yang mempelajari proses pencernaan makanan. Oke, baik, sampai di sini paham? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi enzim dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, tujuan yang pembelajaran yang
diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat enzim. Sudah? Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja enzim dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok diharapkan peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis cara kerja enzim pencernaan makanan dengan benar. Jadi 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Bisa? Yakin bisa? Pasti bisa. Oke. Model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah model PBL, yang artinya adalah problem basic learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Dan serta Ibu paparkan masalahnya, kita sama-sama lihat, lalu kita identifikasi masalah tersebut, kita pemecahan masalah tersebut. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini atau kita masuk pada kegiatannya ini, Ibu kasih soal post test dulu untuk menguji tingkat kemampuan dari anak-anak. Soalnya ada 3 nomor, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah? Setelah itu dikumpulkan. Siap kertas masing-masing ya. Siap kertas masing-masing. Nanti soal post test sudah Ibu baca soalnya. Ibu baca saja dulu pretesnya. Jadi ini pentingnya karena minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang enzim. Nah, Ibu yakin Bapak ini sudah baca banyak-banyak tentang enzim. Jadi Ibu mau kasih soal untuk uji tingkat pemahaman anak-anak tentang enzim. Soal yang pertama, sudah siap kertas? Ya, tentukan sifat-sifat enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Nomor 1, tentukan sifat-sifat enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Soal nomor 2, tentukan cara kerja enzim. Dan soal nomor 3, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia. Ibu kasih waktu 5 menit, tolong kerjakan soalnya, lalu kumpulkan. Jadi pemahaman yang sudah dimiliki melalui Ibu suruh untuk baca tentang enzim, tentang metabolisme sebabnya enzim. Jadi itu adalah modal untuk mengerjakan soal 3 nomor ini. 5 menit dari sekarang. Ya, 5 menit ya. Ya, 4 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Yang sudah kumpul di depan.
siapa bisa kumpul di satu orang untuk bodas. Yang di belakang itu kumpul di satu orang untuk angkat di sini. Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Masih ingat tujuan pembelajaran yang harus dicapai? Iya, ada di depan. Bisa lihat. Mari perhatikan gambar. Ibu paparkan gambar. Mari perhatikan gambar. Ya. Kira-kira dari gambar yang kalian amati, itu apa yang ada terjadi di situ? Itu dalam HG dan serta tuangkan di LKPD. Sudah? Dalam bentuk pertanyaan. Itu mungkin kalian pernah alami juga toh? Nah, dalam keseharian pasti kalian pernah alami yang hal seperti terjadi pada gambar. Sudah? Oke. Ya. Kalau sudah lihat dan amati apa yang ada pada gambar, mari kita dulu dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi kemarin. Sudah? Kelompok 1 posisinya di sini, kelompok 2, lalu kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1, kelompok 2 di pojok, agak jangan ya. Kelompok 1, sedikit. Ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 agak sih supaya dia di pojok. Di sini. Oke, dari gambar yang diamati tadi, kira-kira apa yang terjadi pada gambar itu tuangkan dalam bentuk pertanyaan, muat dalam LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Oke, setelah anak-anak amati gambar, silakan tuangkan apa yang dirasakan pada gambar itu atau apa yang dialami oleh orang pada gambar itu, tuangkan pada LKPD bagian 1. Sudah? Ya. Jadi mau tanya apa saja tentang gambar yang diamati di layar itu, silakan muat dalam LKPD itu dalam bentuk pertanyaan. Bisa 1 pertanyaan, 2, 3, bahkan sampai 5 pertanyaan juga boleh. Intinya yang berkaitan dengan gambar. Sudah? Sudah kok? Setelah itu, ibu bagikan bahan ajarnya. Juga buku paket sudah ada di depan, toh? Sudah ada buku paket? Ya. Gunakan buku paket yang ada dengan bahan ajar. Jawab pertanyaan yang kalian timbulkan dari gambar itu. Sudah? Ya, jawab pertanyaan yang kalian timbulkan tadi setelah kalian amati gambar. Jawablah pertanyaan tersebut
dengan berpatokan pada bahan ajar lalu buku paket yang ada. Sudah kok? Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan pada gambar. Gambar ada dalam LKPD. Juga tadi Ibu sudah tunjukkan, sudah kok? Ya. Ya, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sesuai dengan bahan ajar yang Ibu bagikan, juga buku paket yang ada. Silakan cari atau pecahkan masalah yang kalian temukan pada gambar itu. Sudah kok? Lalu jawab. Ya di bahan ajar lalu buku jawab. Kelompok ini sudah. Kelompok sudah. Jadi pertanyaan berkaitan pada gambar, bikin banyak-banyak, buat sebanyak-banyaknya. Lalu jawablah pertanyaan tersebut atau usaha untuk pecahkan masalah yang kalian temukan pada gambar. Sesuai dengan bahan ajar yang Ibu bagikan, buku paket yang ada, manfaatkan itu baik-baik. Pecahkanlah masalah Anda. Jadi ini masalah Anda dan masalah kita semua. Sudah kok? Oke, sudah selesai. Oke, kita menuju ke langkah yang berikut. Kalian perhatikan pada langkah yang berikut itu, silakan kalian tentukan di situ sifat-sifat dari enzim. Identifikasikanlah sifat-sifat dari enzim. Semua setiap kelompok dengan bahan ajar yang ada, buku paket yang ada. Silakan identifikasi sifat-sifat dari enzim. Sudah? Mulai sudah? Yang kedua, identifikasilah cara kerja dari enzim sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Lalu yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Silakan kelompok 2 juga identifikasikanlah sifat-sifat dari enzim. Yang kedua, identifikasi cara kerja enzim. Yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pada pencernaan makanan manusia, pada manusia. Bahan ajar. Oke. Jadi pendapat dari anak-anak juga penting tentang sifat-sifat dari enzim. Jadi bukan contoh begini. Kalian pernah lihat hati ayam? Hati dari ayam. Kalau kita bunuh ayam pasti ada hatinya toh? Nah, di dalam hati ayam itu ada
ada enzim. Enzim itu macam-macam dan dalam hati ayam itu enzim yang ada di situ namanya adalah enzim katalase. Sudah? Biasanya kebiasaan kita itu kalau hati ayam itu nanti kan kita pakai untuk makan, ya toh? Kita taruh jeruk nipis, benar toh? Nah, kira-kira jeruk itu dia bersifat apa? Asam. Asam itu dia tergolong pH. pH itu adalah derajat keasaman. Sudah? Nah, kira-kira setelah kalau dia kena itu jeruk nipis, apa yang terjadi? Ya? Pengalaman yang kalian temukan atau yang kalian buat biasanya, ketika itu hati ayam kena itu jeruk nipis itu bagaimana? Ya? Berubah warna toh? Warna berubah, struktur juga berubah, hancur, ya toh? Itu berarti enzimnya langsung rusak. Itu adalah salah satu sifat dari enzim. Tidak bisa bekerja pada pH asam. Jadi itu pengalaman, ini pendapat. Jadi silakan gabungkan pendapat Anda sesuai dengan pengalaman yang pernah anak-anak alami. Atau salah satunya enzim pada lambung. Nah, biasanya misalnya terlambat makan. Itu apa yang kalian alami? Ada yang sampai kering, muntah-muntah, ya toh? Seperti tadi paparan pada gambar itu pasti pernah kalian alami toh? Dan itu adalah satu masalah. Dan itu adalah kaitannya dengan pola makan, organ pencernaan makanan, dan juga enzim pencernaan makanan. Tanpa enzim pencernaan makanan tidak bisa berjalan dengan optimal, terhambat pasti. Jadi enzim itulah yang memperlancar kerja pencernaan makanan. Oke, sifat-sifat ini sudah. Yang berikut, identifikasikanlah cara kerja enzim. Cara kerja enzim ada di bahan ajar. Cara kerja enzim. Jadi enzim dia berperan untuk memecahkan substrat. Contoh dari substrat seperti glukosa, seperti karbohidrat, makanan yang kita makan ya. Nah, seperti protein. Apalagi makanan yang kita makan mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam makanan yang kita makan hari-hari mengandung apa? Karbohidrat, jamuan, ya, protein apalagi? Ya. Ya, kuat putih, vitamin, apa lagi? Ica di sini. Oke, kandungan saat makanan. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, ya toh? Nah, ini kami bilang itu. Jawa. Oke, dan karbohidrat tersebut atau protein tersebut harus diuraikan, harus dicerna lebih dulu. Dan siapa yang mencerna itu? Enzim. Enzim berperan untuk mencerna zat makanan tersebut supaya mudah diuraikan oleh tubuh makhluk hidup atau tubuh manusia. Oke, cara kerja enzim sudah. Oke, yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pada pencernaan makanan. Enzim pencernaan makanan ada yang namanya pepsin, apalagi? Enzim amilase, apalagi? Ya, enzim lipase, apalagi? Enzim laktase, apalagi? Enzim protease. Enzim yang
enzim yang bekerja di lambung. Coba siapa yang tahu angkat tangan jawab. Kelompok 5. Enzim yang bekerja pada lambung. Ya, enzim. Ya, kelompok mana yang menjawab? Enzim yang berperan di lambung ada pepsin, ada protease, apalagi ya? Leno. Enzim protease. Enzim protease, kita kasih tepuk tangan untuk Leno. Enzim berperan dalam proses pencernaan makanan. Setelah di lambung apa? Makanan menuju ke usus halus. Di situ ada peran enzim juga di sini. Setelah itu, zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh dibuang melalui anus. Oke. Jadi itu enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Ya, analisislah cara kerja dari enzim tersebut. Di mulut enzim bikin apa? Di esofagus enzim bikin apa? Tuangkan dalam LKPD itu. Ya, silakan. Lalu di lambung enzim apa? Enzim namanya apa? Yang dia buat itu adalah apa? Dia memecah protein menjadi memecah karbohidrat menjadi glukosa atau bagaimana? Atau memecah protein menjadi asam amino, itu contoh dan lain sebagainya. Lalu di usus halus enzim apa? Berperan mengubah apa menjadi apa? Silakan. Tuangkan dalam KPD. Cara kerja enzim pencernaan pada manusia sudah? Oke, 5 menit 2 menit kalian kerja. Setelah itu nanti kita masuk pada kalian diskusi, bukan kerja sendiri. Ini kan kerja kelompok toh. Nah, saling berdiskusi. Gunakan itu bahan ajar yang ada, buku paket juga ada. Coba manfaatkan mereka. Bagaimana, ada masalah yang kami mengisi? Ya, sampai sini yang perlu ada saksi. Ya, siapa? Ani. Itu berarti pencernaan makanan ada bermasalah. Atau enzim ada bermasalah. Sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Ya. Oke, 5 menit kalian kerja, nanti habis ini kita presentasi. Presentasi belum presentasi ya.
Ya, lalu yang berikut, jangan lupa tuangkan kesulitan yang kalian alami saat memecahkan masalah yang kalian dapatkan pada gambar. Misalnya masih bingung apa cara menentukan pH pada setiap enzim. Ingat tadi Ibu kasih contoh enzim yang terdapat pada hati ayam, yaitu enzim katalase. Dia tidak bisa bekerja optimal pada pH asam. Dan itu artinya bahwa tidak semua enzim tidak mampu bekerja pada pH asam. Ada enzim tertentu yang bisa bekerja optimal pada pH asam. Ibu kasih contoh seperti enzim pepsin. Dia bekerja pada pH 2 dan pH 2 itu adalah pH asam, ya toh? pH asam itu dimulai dari 0,1, 1, 2 sampai pH 7, kalau dia netral itu berarti dia di antara 7 dan 8. pH basa dia berkisar dari 8 sampai 14. pH itu hanya dua, yaitu pH asam dan pH asam. Jadi kalian jangan berkesimpulan bahwa semua enzim tidak bisa bekerja pada pH asam. Jadi itu adalah satu hambatan nih. Jadi susah untuk menentukan, enzim pengaruh pH terhadap enzim. Benar toh? Itu kecuali kita praktek. Dan memang benar kita harus praktek baru kita tahu bahwa enzim ini dia tidak bisa bekerja pada pH yang basa atau pH yang asam, suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Itu kita harus praktek dulu baru kita tahu persis. Bisa paham? Bisa. Sampai di sini bisa paham? Oke. Jadi minggu depan kita praktek ya. Minggu depan kita praktek tentang enzim. Cara kerja enzim. Bagaimana, sudah selesai? Oke, nanti sebelum kita presentasi kita ice breaking dulu. Karena ibu lihat kalian tidak semangat kok. Tadi pagi semua makan toh? Oke, semua LKPD sudah diselesaikan? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dan sebelum presentasi, kalian coba bangun dari ini. Ya, ibu minta Intan Nuresi maju. Lalu Tidian Mesun di sana. Kalian yang pimpin ya, kita menyanyi salah satu lagu dengan gerakannya. Kalau ke tengah sedikit. Senyum ini kita hibur diri sendiri karena tadi ibu lihat, dan juga kita hibur ibu guru yang ada di sini. Ibu karena ibu juga ya, ibu sehat tapi ibu butuh hiburan. Oke. Coba kita menyanyi lagu Aku Punya Anjing Kecil, lalu dengan dia penyerahan. Tahu toh? Tahu. Aku punya anjing kecil. Jadi nanti kalau ini apa dia penyerahan? Diberi nama Heli, kuku, kemari. Kalau air lari dari kaputan. Dua orang dari kaputan, yang lain juga lompat di dekat. Sudah kok? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, semua menyanyi dengan gerakan, tapi 2 orang, nanti yang lain berpatokan pada 2 orang ini. Oke, ibu hitung ibu hitung ulang dengan semangat 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, diberi nama Heli. Heli kuku, kemari kuku, ayo lari. Heli kuku, kemari kuku, ayo lari. Oke, kira-kira kemana? Sudah semangat? Sudah semangat kembali? Atau tambah lagi? Tambah 1 apa? Tambah apa? Tidak? Potong bebek angset. Oke, Fani maju di depan dengan ini siapa? Jokowi. Fani dengan Jokowi yang pimpin. Supaya lebih semangat lagi. Ada orang semangat. Tidak.
potong berangsang. Oh. Oke, maju ke depan. Lagu apa? Alam sam-sampo atau potong bebek angsa? Dua orang tahu tidak? Oke, Fani, mulai. 1, 2, 3. Alam sam-sam, alam sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Alam sam-sam, alam sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam-sam. Jokowi. Arabi, guli 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 ram sam-sam. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih depan. Ya, kita masuk pada sesi presentasi. Sudah? Ibu minta kelompok 1 lebih dulu presentasi. Di tengah ya, ambil di tengah supaya bisa didengar oleh teman-teman yang lain juga. Saya juga bisa dengar. Ya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang enzim. Setelah kami mengamati gambar, maka kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang pada gambar tersebut? Yang kedua, bagaimana bagian organ manakah yang mengalami gangguan? Yang ketiga, apa penyebabnya? Yang keempat, apa solusinya? Setelah kami membaca bahan ajar dan buku paket, lalu kami berdiskusi, maka kami memperoleh jawaban dari pertanyaan yang tersebut, yaitu yang pertama, orang tersebut mengalami gangguan pada organ pencernaan. Dan yang kedua, bagian organ yang mengalami gangguan yaitu organ lambung dan usus karena terdapat gangguan pada enzim Protease. Yang ketiga, penyebabnya yaitu kekurangan atau kerusakan enzim pencernaan makanan sehingga makanan tidak dikatalis atau dicerna dengan baik. Dan yang keempat, solusinya yaitu kita harus menjaga pola makan agar enzim bekerja secara optimal dan harus berobat ke dokter. Yang berikut akibat dari kekurangan atau kerusakan. Optim pencernaan
Misalnya enzim protase hanya bisa memecah protein menjadi asam amino saja, bersifat sama seperti sifat protein pada umumnya. Demikian hasil presentasi dari kami. Mungkin ada usul saran atau pertanyaan dari teman-teman yang kurang paham bisa disampaikan pada sebentar. Sekian dan terima kasih. Yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, jika belum mengerti bagian mana, silakan tulis, dicatat, nanti sebentar akhir presentasi ada sesi tanya jawab. Itu juga kepada kelompok mana, bagian mana silakan. Oke, kelompok 3. Silakan. Baik, selamat pagi guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati gambar tersebut, maka yang kami temukan adalah yang pertama, apa yang terjadi pada orang tersebut. Yang kedua, bagian organ mana yang mengalami gangguan pencernaan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah kami membaca dari bahan ajar dan buku sumber, kemudian kami berdiskusi, maka yang terjadi pada orang tersebut adalah orang tersebut mengalami gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang kedua, organ yang mengalami gangguan adalah lambung karena kekurangan atau kerusakan enzim pepsin. Yang ketiga, cara mengatasinya yaitu menjaga pola makan, berolahraga, istirahat cukup, dan harus berobat ke dokter atau puskesmas terdekat. Yang berikut, cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibagi atas 2 cara, yaitu cara kerja enzim lock and key. Dan yang kedua, cara kerja enzim Lock and key. Yang pertama cara kerja enzim, yang kedua indusif feed. Ya. Cara kerja enzim lock and key. Pertama, mekanisme kunci dari anak kunci menggambarkan bagaimana enzim dan substrat saling berinteraksi seperti kunci yang cocok dengan anak kuncinya. Dalam model ini, enzim memiliki bentuk aktif yang sangat spesifik dan hanya akan berinteraksi dengan substrat yang memiliki bentuk yang sesuai. Yang kedua, mirip dengan bagaimana kunci hanya dapat dibuka dengan benar oleh anak kunci yang cocok. Enzim hanya akan mengenal dan berikatan dengan substrat yang sesuai dengan bentuk aktifnya. Proses ini memungkinkan enzim secara selektif mengubah substrat menjadi produk dalam reaksinya. Ya, lanjut. Yang kedua, cara kerja enzim, kecocokan terinduksi. Teori ini menjelaskan dari interaksi antara enzim dan substrat dengan cara yang lebih fleksibel. Menurut teori ini, enzim dapat mengalami perubahan bentuk saat berinteraksi dengan substrat. Ketika substrat mendekati sisi aktif enzim, bentuk aktif enzim akan beradaptasi dan mengubah sedikit bentuknya agar sesuai dengan substrat. Yang berikut, perubahan ini meningkatkan keterkaitan antara enzim dan substrat, memfasilitasi reaksi kimia dengan lebih efisien. Setelah reaksi sesuai, enzim akan kembali ke bentuk awalnya dan siap untuk berinteraksi dengan substrat berikutnya. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3, dan jika ada pertanyaan usul saran nanti dicatat saja setelah presentasi dari semua kelompok baru kita masuk pada sesi tanya jawab. Kelompok 4 silakan.
Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang enzim. Dari gambar yang kami mengamati, kami menemukan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut? Yang kedua, organ apa yang mengalami gangguan? Yang ketiga, apa solusi yang harus dibuat untuk mengatasi gangguan tersebut? Setelah kami membaca bahan ajar, buku paket dan berdiskusi, maka kami menemukan jawabannya. Yang pertama, orang tersebut mengalami gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, organ pencernaan yang mengalami gangguan adalah pankreas dan hati karena terjadi kerusakan pada enzim fase. Yang ketiga, solusinya yaitu menjaga pola makan, banyak olahraga, istirahat cukup, dan berobat di puskesmas terdekat. Yang berikut analisis cara kerja enzim pencernaan makanan. Yang pertama, amilase. Amilase berfungsi untuk memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi glukosa. Yang berikut, lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Yang berikut, pepsid berfungsi untuk memecah protein menjadi leptide. Yang berikut, protease berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Yang terakhir, laktase berfungsi memecah gula laktosa yang biasanya berasal dari susu. Sifat enzim: ketika mencerna makanan, ada zat biomolekul berbentuk protein yang akan membantu dalam mengubah bentuk molekul zat makanan menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya saja, zat gula yang diubah menjadi energi yang bermanfaat untuk tubuh. Biomolekul tersebut dinamakan enzim. Enzim sendiri berperan untuk membantu metabolisme. Jadi sangat penting untuk tubuh manusia. Cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah, sehingga akan mempercepat reaksi kimia. Karena reaksi kimia dengan energi aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama. Yang berikut, makanan yang dikonsumsi manusia perlu dipecah menjadi substansi yang lebih kecil agar lebih mudah diserap tubuh. Inilah mengapa diperlukan adanya enzim pencernaan. Enzim ini membantu mencerna nutrisi penting dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim pencernaan dihasilkan oleh tubuh yaitu mulut, lambung, pankreas, dan usus kecil. Yang berikut, kesulitan yang kami alami saat mencari solusi dari masalah tersebut yaitu pada penentuan pH baik asam maupun basa pada kerja enzim secara optimal. Kami bisa menentukan saat kami praktikum. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, nanti sebentar ada pertanyaan Susara nanti kalau disampaikan. Ini kita di kelompok yang paling terakhir, kelompok 5, silakan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah kami mengamati data, maka kami menemukan beberapa pertanyaan yang timbul, yaitu yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut pada gambar. Yang kedua, bagian organ mana yang mengalami gangguan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya.
pertama, suhu. Pada suhu optimal, aktivitas enzim akan berjalan dan maksimal. Namun, jika suhu terlalu tinggi Coba buat sedikit, ya. atau terlalu rendah dari suhu optimal, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Suhu mempengaruhi kerja enzim. Hal itu dapat dilihat saat suhu meningkat, maka aktivitas enzim ikut meningkat. Molekul substrat akan tidak terikat pada sisi aktif enzim setelah energinya berkurang. Kerja enzim lebih optimal pada suhu tinggi, namun ada batas maksimal sebuah enzim bisa bertahan. Sebab jika suhu terlalu tinggi pun enzim bisa rusak. Faktor yang kedua, pH. pH atau kondisi derajat keasaman lingkungan yang berkaitan dengan enzim adalah faktor kedua yang memengaruhi kerjanya. Ketika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. pH optimum setiap enzim berbeda-beda. Contoh yang pertama, enzim pepsin bekerja optimal pada pH 2, yang artinya dalam kondisi asam, enzim pepsin dalam lambung mampu bekerja dengan baik. Contoh yang kedua, enzim amilase yang ada pada usus dan mulut akan lebih optimal bekerja di pH 7,5. Faktor yang ketiga, konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat yang telah mencapai titik jenuh akan membuat kecepatan reaksi tidak bisa ditambah lagi karena sudah mencapai batas maksimal. Laju reaksi enzim bisa meningkat apabila terjadi penurunan konsentrasi substrat. Saat konsentrasi substrat makin dekat, kerja enzim justru akan menurun, sehingga perlu tambahan enzim untuk mengembalikan laju reaksinya agar optimal lagi. Faktor yang keempat, aktivator. Aktivator adalah molekul yang menggunakan enzim dan substrat untuk terlibat dan bekerja dengan baik. Keberadaan aktivator menunjukkan kerja enzim. Misalnya, ion klorida yang ada dalam air liur manusia, perannya adalah sebagai pemicu kerja enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima, inhibitor. Pertama, inhibitor memiliki cara kerja berkebalikan dengan aktivator. Inhibitor justru menghambat kegiatan enzim dengan substratnya. Ada dua jenis inhibitor enzim, yakni inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Yang kedua, inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non kompetitif mengubah bentuk enzim sehingga sisi aktif tak berfungsi. Demikian yang sudah sekali. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 bertanya kami persilahkan. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 5. Kembali dengan Pak dulu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari presentasi dari tadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan yang belum dipahami atau berupa usul saran atau pertanyaan untuk mempertegas. Silakan, waktu Ibu berikan. Pertanyaan yang belum dipahami seperti tadi kelompok 4. Ya, kelompok 4. Nah, kelompok 4 itu ada kesulitan yang dialami, belum bisa menentukan pH mana, pH berapa enzim tersebut bekerja. Ya. Dan memang itu bisa dibuktikan ketika kita melakukan praktikum. Ada pertanyaan, silakan. Tentang faktor yang mempengaruhi enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim. Setiap kelompok 1 orang harus bertanya. Oke, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan. Angkat tangan, berdiri, bertanya. Nanti kalau saya bertanya, kalau tidak bertanya, Ibu yang bertanya. Ya, Fidel. Ya, silakan Fidel.
sesuatu yang sudah bertanya, apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Oke, apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Itu pertanyaan ditujukan kepada kelompok mana atau semua? Semua. Untuk semua. Ya. Silakan analisis pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Silakan siapa yang menjawab? Jawab salah benar nanti sebentar Ibu luruskan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan dari kelompok 2. Nanti kalau tidak bertanya sebut nama supaya bisa bertanya. Kelompok 1. Atau menjawab pertanyaan dari video, silakan. Ya, kelompok 1 silakan jawab pertanyaan dari video. Kelompok 2, ya silakan. Megi Mega. Baik, terima kasih waktu dengan kepada saya. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ya. Apa itu biokatalis? Apa itu biokatalis? Itu pertanyaan ditujukan kepada semua. Ya, apa itu biokatalis? Oke. Ya, mana lagi? Siapa mau bertanya lagi atau mau menjawab pertanyaan? Silakan. Ya, kelompok 1 sepertinya mau menjawab pertanyaan, silakan. Samson Laikan, ya, kami Bu Reni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 3 memberikan pertanyaan. Ya. Banyak reaksi-reaksi spontan terjadi sangat lambat. Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Oke. Banyak reaksi-reaksi spontan yang terjadi secara lambat. Terus pertanyaannya? Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Ya, pertanyaan ditujukan kepada semua. Ya, sudah 3 pertanyaan ya. Silakan satu jawab pertanyaan dulu. Ibu minta disiapin jawab pertanyaan, 3 pertanyaan tadi. Sudah? Bisa ada jawab kok? Ya. Oke, silakan kelompok 5. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Megi. Dengan bunyi pertanyaannya, ya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan biokatalis? Biokatalis adalah sifat enzim yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa mengalami perubahan sendiri. Biokatalis adalah sifat enzim untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme, tubuh makhluk hidup, tanpa mengalami perubahan. Bagaimana? Terima kasih. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan bagi yang tadi bertanya dan yang sudah berusaha menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Ada lagi kok? Biokatalis adalah enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa mengalami perubahan struktur. Itulah biokatalis. Mengkatalis, mencerna. Ya, bisa dipahami toh? Bisa? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, ada lagi kok. Pertanyaan yang lain tadi? Coba baca pertanyaan yang berikut. Desi? Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Itu yang tadi kita mulai amati dari awal sampai akhir. Dan mungkin itu sudah ada jawabannya, tetapi pertegas lagi. Dipertegas lagi. Apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Siapa yang menjawab? Ya, Samson Laikani. Mungkin dari kelompok kami, jika enzim tidak bekerja dengan baik, dia akan mengakibatkan kekurangan atau kerusakan enzim pencernaan makanan sehingga makanan tidak dicerna dengan baik. Oke, jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi proses pencernaan makanan. Ya, toh? Ya seperti itu. Sekalipun makanan yang kita makan 4 sehat, 5 sempurna, tapi kalau enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka proses pencernaan akan terhambat. Nanti akan terjadi sakit macam di lambung, sakit perut,
seperti diare berkepanjangan. Ya, itu adalah jenis-jenis penyakit yang ditemukan ketika enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Bagaimana? Bisa dipahami, Fidel? Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang kami sampaikan. Ya, kita menjawab pertanyaan. Ya, yang berikut. Pertanyaan yang berikut. Coba Desi baca pertanyaan. Oh iya, coba iya, mau kasih pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kelompok 5 memberikan pertanyaan, mengapa enzim bertindak hanya pada substrat sangat spesifik? Mengapa enzim hanya bisa bertindak atau bekerja pada substrat yang spesifik? Dicatat ya. Coba siapa yang mau menjawab? Itu ada bahan ajar, ada buku paket. Mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Ada bahan ajar, ada buku paket, manfaatkan fasilitas yang kita punya. Coba-coba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipahami oleh teman-teman. Ya. Diulangi pertanyaannya. Mengapa enzim tidak bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Ya begitu kok. Mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Lalu pertanyaan dari kelompok 3 tadi, coba diisi ulangi. Mengapa semua reaksi tidak terjadi secara instan? Jadi pertanyaan menarik semua ya, dan memang harus perlu dipecahkan. Ya. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, jadi satu kali ya. Pertanyaan dari Fanny lebih dulu dari kelompok 3. Mengapa semua reaksi yang terjadi dalam tubuh tidak terjadi secara instan? Oke, kita ke kata instan. Kata instan itu berarti ya, itu gampang. Dia terjadi begitu saja, ya. Dia terjadi sangat mudah, ya toh? Ya. Ingat bahwa semua proses yang terjadi dalam tubuh harus melalui proses, tidak terjadi secara instan. Bisa dipahami? Dan proses yang terjadi dalam tubuh adalah metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi. Dia melibatkan zat kimia dalam tubuh dan dia biasanya terjadi pada tubuh makhluk hidup. Prosesnya ada 2. Ada istilah anabolisme dan ada istilah katabolisme. Sudah? Katabolisme adalah proses penguraian senyawa-senyawa kimia yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Tujuannya supaya bisa dicerna oleh tubuh. Lalu anabolisme yaitu proses pembentukan, dia kebalikan dengan katabolisme, proses pembentukan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi yang kompleks. Dan itu terjadi tidak secara instan. Ya, bisa dipahami? Dia terjadi secara spontan. Spontan beda dengan instan. Bisa pahami ini? Bisa. Jadi kalian harus coba ingat kembali yang bekerja di bawah kesadaran dan tidak di bawah kesadaran. Masih ingat itu materi kelas 11 kalau tidak salah? Yang bekerja di bawah kesadaran sebenarnya kita tahu, kita yang atur, ya toh. Tetapi yang bekerja tidak di bawah kesadaran itu berarti bekerja secara spontan. Contoh seperti metabolisme yang terjadi dalam tubuh, dia terjadi secara spontan, tidak di bawah kesadaran. Bisa paham ini? Dia terjadi begitu saja, secara terus menerus. Bisa dipahami? Bisa paham ini sampai sini bisa paham? Bisa. Oke. Lalu pertanyaan yang berikut. Mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Oke, mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Ini menyangkut dengan cara kerja enzim. Ya. Jadi ibu kembali ke sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim, ingat dia bekerja pada suhu tertentu. Suhu optimal adalah 37 derajat Celcius. Kalau suhunya 0 derajat, enzimnya tidak rusak tetapi enzimnya beristirahat. Dia tidak bisa bekerja. Berarti kerjanya tidak optimal kalau suhunya 0 derajat. Seperti dalam kulkas itu kan suhunya 0 derajat, ya toh? Kalau suhunya dia mulai naik berarti enzim mulai bekerja. Sampai optimal adalah 37 derajat Celcius. Sudah kok?
Setelah dia sudah di atas 37, dia sudah 38, 39, dan seterusnya kalau sampai 100 derajat Celcius, enzimnya rusak. Mengalami denaturasi atau rusak. Karena enzim tidak bisa tahan panas. Enzim dia bersifat sama seperti protein. Dia tidak tahan panas. Bisa paham ini? Lalu sifat yang berikut, dia bekerja berulang-ulang kali. Bisa digunakan berulang-ulang kali untuk mencerna substrat yang berbeda-beda. Bisa paham? Oke. Lalu yang berikut, dia bekerja pada pH tertentu. Jadi contoh kali seperti enzim pepsid bekerja pada pH 2, pH asam. Berarti tidak bisa bekerja pada pH basa. Ya. Enzim protease bekerja pada pH 7,5, berarti pH yang netral. Ya, bukan pH basa, yang pH basa mulai dari 8 ke 14. Berarti bekerja pada pH yang netral. Dia tidak bisa bekerja pada pH asam dan pH basa. Oke. Ya, dan berikut cara kerja enzim yang loop dan K tadi. Ini kaitan dengan pertanyaan tadi. Loop dan K artinya kunci dan anak kunci. Gembok dia akan cocok dengan kuncinya, pasti toh. Ketika dia bertemu dengan kunci maka dia akan terbuka dan kuncinya masuk. Itulah cara kerja enzim. Sudah? Berarti gemboknya mana dia punya anak kunci seperti itu. Gembok itu diumpamakan seperti enzim, anak kunci diumpamakan seperti substrat. Maka terjawab sudah pertanyaannya, enzim bekerja hanya pada substrat yang spesifik. Ya toh? Yang bentuk aktifnya, bagian aktif sisi aktifnya harus sama dengan bentuk dari substrat itu. Jadi enzim diumpamakan seperti gembok atau selot, ya toh? Dan substrat diumpamakan seperti anak kunci. Bentuk sisi aktif itu yang lubang, yang supaya kuncinya masuk, ya toh? Nah, jadi bentuk sisi aktif itu harus berikatan secara pas dengan substrat itu. Jadi substrat tertentu yang bisa berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Yang bentuknya sama persis dengan sisi aktif dari enzim tersebut. Bisa dipahami? Oke. Bagaimana sampai di sini cara kerja enzim? Lalu induksi feed atau induksi pas. Itu cara kerja enzim yang kedua. Sisi aktif enzim bentuknya harus sama persis dengan substrat sehingga berikatan secara pas ketika bertemu. Bisa dipahami? Iya. Itu adalah cara kerja enzim. Bagaimana sampai di sini? Paham? Ya, pertanyaannya masih ada, Bu? Oke. Kalau tidak ada, jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki enzim. Sekali lagi, setiap makhluk hidup pasti memiliki enzim. Yang berikut, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, benar toh? Dan makanan itu dia tidak masuk langsung keluar, tidak. Harus melalui proses pencernaan, dicerna. Mulai dari mulut, kalau manusia dan hewan berarti mulai dari mulut sampai pada pembuangan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga tumbuhan demikian. Dan itu ada peran penting dari yang namanya enzim. Bisa dipahami? Sampai sini bisa paham? Oke. Kalau bisa, minggu depan kita praktikum tentang enzim supaya kalian lebih paham tentang cara kerja enzim, pada pH mana, pada suhu yang mana. Bisa dipahami? Oke. Lalu yang berikut ada soal tes yang harus dikerjakan. Kerja langsung dibawa ya, langsung dibawa kertas, langsung dikumpulkan. Oke, sudah terima langsung kerja. Soal ada 3 nomor. Tulis nama ya. Dan sekarang
sambil kalian kerja soal, minggu depan Ibu sampaikan lagi minggu depan kita pertemuan berikut ini nanti kita melaksanakan praktikum tentang enzim. Siap diri baik-baik alat dan bahan yang perlu disiapkan nanti Ibu sampaikan pada esok hari. Lalu nanti siap diri baik-baik, jaga kesehatan supaya minggu depan kita bisa melaksanakan praktikum dengan baik. Masih lagi 5 menit kaca ada 3 nomor, oh ya 6 menit ya, 1 nomor 2 menit bisa kok? Jadi 6 menit ya. Jadi manfaatkan bahan ajar yang ada untuk menjawab. Lalu dengan penjelasan yang tadi dari pendahuluan yang kita tutup, ingat kembali tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lalu yang Ibu jawab, Ibu ambil kesimpulan keseluruhan, ingat kembali itu lalu jawab pertanyaan yang ada. Bisa toh? Semua pasti bisa toh? Bisa. Oke. Jangan lupa nanti sekarang kumpulkan kembali ke KPD ya. KPD dikumpulkan kembali. Tuangkan kesulitan apa yang ditemukan saat kalian memecahkan masalah yang ada pada gambar. Tadi kelompok 4 sudah sampaikan ya. Tapi tolong dituangkan dalam KPD. Kelompok yang lain tolong tuangkan kesulitan yang Anda hadapi saat kalian memecahkan masalah pada gambar itu. Tuangkan dalam kolom yang tersedia dalam KPD supaya kita cari solusinya minggu depan. Saat kita praktikum. Nanti saat kita praktikum kita akan temukan solusi yang kalian kita akan temukan solusi dari masalah yang kalian temukan saat kalian memecahkan masalah pada gambar. Ada yang sudah menit deh, kerja baik-baik. Jadi postes ini Ibu mau uji kalian punya pemahaman itu mencapai itu tiga tujuan pembelajaran atau tidak. Kalau sampai tidak berarti minggu depan kita ulang lagi nih materi. Jadi jawab itu pertanyaan sesuai pemahaman yang sudah kalian dapat selama proses pembelajaran yang mulai dari awal sampai saat ini. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Nanti dijemput di situ ya. Tapi yang belum kerja dulu, yang sudah ya. Yang belum kerja dulu, aku masih ada. Habis ini nanti kita SD sekali amalkan disesuaikan yang tinggi. Jadi siapnya mas ini ya supaya kita anak kita melepas lelah ya karena proses pembelajaran tadi cukup menguras energi ya. Dengan di sini mungkin ada tadi pagi buru-buru hanya minum teh, jadi energi terkuras. Jadi kita ambil kembali tenaga karena sedikit lagi jam berikut mau masuk. Guru jam berikut mau masuk ya. Oke.
Sudah kok? Oh, sudah. Tulis nama ya. Nanti ibu ambil ya. Masih ada? Berarti nggak bisa lihat kalau misalnya. Oke, sama dengan ke depan. Singkat paling jelas ya. Supaya kita refresh sedikit. Goyangin semua berdiri. Ya, ayo bangun. Oke baik teman-teman, di sini kita akan melakukan ice breaking yang pendek panjang. Jadi kalau saya bilang ini pendek, tangan begini, kalau panjang tangan begini. Oke? Yang salah sudah biasa. Yang salah di depan ada hukuman. Ya, gitu. Nanti begini. Oke. Panjang, pendek, pendek, pendek. Oke, ya, mulai. Sudah paham dong? Ya, 1, 2, 3. Pendek, 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 panjang, pendek, 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 Ibu lihat yang salah. panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, Lider. pendek, panjang, panjang, pendek, panjang. Ya, luar biasa kita Oke. Ya. Langsung prosesnya sudah. Ya, dari pembelajaran kita dari yang pertama sampai terakhir, kira-kira apa yang kalian rasakan? Cukup memuaskan atau sedikit memuaskan atau bagaimana? Cukup memuaskan ya. Jadi luar biasa, artinya ada yang didapat, tidak pulang kosong seperti itu ya. Oke. Oke. Ibu minta satu orang ke depan, ibu kita doa untuk doa dia tuh kegiatan kita hari ini. Ya, ibu minta Daud Nesumis. Semua berdiri. Pembelajaran kita hari ini harus bersama-sama dengan apa yang kita buat. Tuhan kami persilakan kami dari awal. Belajar kami juga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Oke. Tadi suka tugas. Ya, tugas minggu depan. Kalian persiapkan alat dan bahan untuk kita praktikum. Bahannya yaitu hati ayam yang pertama, sudah. Yang kedua air panas. Yang ketiga es batu. Itu dibawa dari rumah ya. Itu ada toh. Nanti hati ayam itu kalian kelompok seperti ini, satu kelompok satu hati ayam. Hati ayam tidak boleh kena panas, kena dingin. Jadi ayamnya tidak boleh bawa ayamnya, hanya hatinya yang bawa datang ya. Dan juga lalu bawa ekstra hatinya. Setelah itu air panas, air dingin, lalu korek api sudah. Lalu bahan-bahan kimia yang lain kita ada siapkan di sekolah. Dan alat-alat juga kita siapkan di sekolah. Kalau air panas bawa dengan termos, ya toh? Itu adalah alat. Kalau air dingin es batu. Sudah toh? Ya, itu adalah tugasnya. Disiapkan baik-baik dari rumah. Lalu batang lidi yang bersih. Korek api. Jadi setiap kelompok harus lengkap. Persiapan untuk praktek minggu depan. Oke, paham? Ya.
Ya, kita tutup kegiatan kita hari ini. Silakan kembalikan buku nanti untuk tunggu guru jam berikut. Siap. Oke. Tadi karena anak-anak yang siap ya, jadi sekarang ibu yang siap. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan lebih menyenangkan lagi. Ya, selamat siang untuk kita semua. Siap, Ibu.